Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Biwantoro, mahasiswa Universitas Pamulang Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika dengan NIM 2310 1140 0219. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar yang diampu oleh Pak Niki sebagai dosen. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi percabangan, perulangan, array, dan function yang sudah diterangkan dan diajarkan oleh Pak Niki. Berikut penjelasan dari saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang percabangan. Percabangan di sini adalah salah satu struktur kontrol yang digunakan dalam program bahasa C++ ya. Percabangan digunakan untuk memilih blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Nah, percabangan memiliki if dan else. Ya. Jika kondisi bernilai benar, maka masuknya golongan if. Ya. Tapi jika kondisi bernilai salah, akan masuk ke golongan else. Di sini saya membuat program tentang masukkan nilai lebih besar atau lebih kurang. Ya. Ini bisa saya jalankan programnya dengan variabel ini ya, A sama dengan 15, dan di sini A lebih besar dari 10. Apabila A-nya nilai A lebih besar daripada 10, maka termasuk if. Tapi jika nilai A kurang dari 10 atau salah, maka masuk ke else. Ini saya jalankan programnya. Ya, saya masukkan nilai, misalkan nilai yang lebih dari nilai 10, 12. Oke. A lebih besar dari 10. Ya, ini masuk dalam golongan if. Tapi jika nilainya kurang dari 10, misalkan saya masukkan nilai 8, maka A kurang dari 10. Ini termasuk golongan else. Ya. Untuk pembahasan yang kedua, yakni perulangan. Sini saya sudah menyiapkan kode-kode perulangan, mana sudah diajarkan oleh Pak Niki sendiri. Ini saya membuat program tentang penjumlahan. Mana perulangan adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah, dapat digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang, seperti mencetak angka dari 1 sampai 100 atau lebih. Ya. Dalam bahasa pemrograman C++, perulangan ini salah satunya memiliki jenis yakni for, ya, yang mana for ini terbagi menjadi 3 sintaks. Yang pertama inisialisasi, ya, ini inisialisasi namanya. Kedua yakni hitungan atau kondisinya, dan yang ketiga iterasi. Inisialisasi, kondisi, iterisasi. Sini saya akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah akan angka yang akan dijumlahkan, ya. Dan yang di if-nya yang tadi kita bahas, mengecek apakah jumlah angka yang dimasukkan tidak negatif atau benar, ya. Apabila posisinya negatif, akan keluar dari program atau error. Lalu apabila benar, masuk ke program for, melakukan perulangan sebanyak jumlah angka yang dimasukkan, ya. Dan hasilnya menjumlahkan angka yang dimasukkan, ini variabel, terus sama dengan angka, dan hasil penjumlahan tersebut. Mari kita jalankan programnya.
saya memasukkan angka 11. Oke, tahap pertama, misalkan 11, 3, 11, ini terus berulang dan nanti akan dijumlahkan oleh program sampai 11. Ini ya, ini hasil penjumlahan dari angka-angka ini. Kita akan ulangi lagi dengan angka-angka yang kecil agar menghitungnya kita agak mudah. Misalkan kita sampai 5 saja perulangannya. Oke, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, jadi 15. Kalian bisa hitung sendiri ini benar atau salah sendiri. Hanya benar ya. Ya, ini sudah benar. Oke. Untuk pembahasan perulangan seperti yang saya mengerti, dan untuk pembahasan selanjutnya array. Sini array pun kita akan mencontohkan deklarasi dan inisialisasi array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kesimpulan, sekumpulan data dalam satu tempat. Tiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Dalam C++, pemrograman, array dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Tanda kurung siku seperti ini. Ya, dan untuk nilai-nilainya ditutup dengan tanda kurung kurawal. Ya. Menampilkan nilai dari setiap elemen array itu seperti ini. Kita menggunakan for ya, yang sudah dijelaskan tadi, inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Ya. Sini kita akan mengganti nilai elemen array-nya. Sini kita sudah menentukan nilai variabel array-nya ini 10, 20, 30, 40, 50. Tapi di sini kita akan mengganti nilai elemen array-nya. Kan saya jalankan array-nya seperti ini. Ya. Nah, ini hasil dari program tersebut. Setelah mengganti nilai elemen kedua. Nah, elemen kedua tadinya 30 jadi 35. Coba kita ganti angka di sini, angka 2 ini jadi angka 3. Jalankan programnya. Di sini nilai yang ketiga akan berubah. Ya, nilai yang ketiga akan berubah. Ini kita bisa membuat angka sesuka kita, mau berapa yang akan dimasukkan, penting tidak melebihi angka yang sudah divariabelkan ini, 5 ya. Oke. Data dalam array juga dapat diakses menggunakan indeksnya. Indeks array mulai dari 0. Indeks array semuanya menggunakan awalan 0, sehingga elemen pertama array adalah angka 0. Selain itu juga kita dapat menggunakan loop untuk mengakses data dalam array. Ya. Dalam pemrograman array ini dapat diakses menggunakan indeks baris dan indeks kolom. Misalnya, elemen pertama pada baris pertama array matriks di atas adalah matriks 5 ya. 5 dan matriks ini bisa kita gunakan untuk menyimpan daftar nama siswa, menyimpan daftar nilai ujian, menyimpan daftar harga barang, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah fungsi array. Ya. Lanjut ke fungsi. Ya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi. Dalam fungsi ini saya juga
membuat program tentang penjumlahan, hasil penjumlahan yang akan dideklarasikan oleh fungsi. Sini fungsi adalah bagian penting dari bahasa pemrograman C++, yang mana fungsi membantu membuat program lebih mudah dan modular. Fungsi juga dapat membantu meningkatkan kinerja program dengan memindahkan kode yang sering digunakan ke dalam komputer. Struktur fungsi adalah ini, deklarasi fungsi penjumlahan. Nah, variabel ditambahkan variabel A dan variabel B. Dan ini adalah kode fungsi return A plus B. Sini kita akan meminta penggunaan memasukkan dua angka. Kita tambahkan variabel angka 1 dan angka 2. Nah, kita code, kita masukkan angka 1, kita masukkan angka 2, dan akan dijumlahkan di variabel hasil. Hasil akan menyumbangkan angka 1 dan angka 2. Dan bagian terakhir akan diperlihatkan hasilnya. Saya akan menjalankan program ini. Kita akan memasukkan angka pertama, misalkan 50. Angka kedua 50. Akan dijumlahkan oleh program 100. Ya, benar 100. Hasil penjumlahan dari deklarasi fungsi ini. Sekian video ini saya buat. Kesimpulan dari materi percabangan, perulangan array dan function. Semoga Bapak Niki Pratama sebagai dosen pengampu menerima tugas saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini karena saya masih tahap belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.